Shalom warga kerajaan. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan bagaimana kalau kita menurut dan mau mendengar, kita akan menerima yang terbaik daripada negeri ini, negeri yang dijanjikan Tuhan. Tetapi kalau kita memberontak dan melawan, kita akan justru mengalami sebaliknya, yaitu hidup di bawah kutuk, dimakan oleh pedang. Nah, di dalam Roma 5 ayat 17, ayat ini sering saya kutip karena sangat luar biasa, yaitu tentang ketaatan kepada raja. Sebab jika oleh dosa satu orang, siapa ini? Adam, manusia pertama. Maut telah berkuasa atau memerintah menjadi raja oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia. Tahun ini the year of multiplied grace. Tepat sekali ayat ini, ya, abundance of grace. Allah kita adalah Allah of abundance, Allah yang berlimpah, bukan Allah yang lack, kekurangan. Dan anugerah kebenaran, gift of righteousness. Kita tahu lihat di sini grace itu adalah pemberian daripada Tuhan dan juga sifatnya melimpah, akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu yang taat, yaitu Yesus Kristus. Will reign in life through the one, Jesus Christ. Saudara yang kasih Tuhan, hidup adalah pilihan. Mau jadi budak di mana maut memerintah, dan tentu saja di atasnya, di belakangnya itu adalah iblis atau Satan, musuh kita. Tetapi kalau hidup itu menurut lagu yang dinyanyikan Tuhan Yesus di Taman Getsemani, memang bukan lagu, mungkin ya rintian, tapi buat saya itu suatu lagu yang paling indah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Saya ketemu dengan banyak teman dan saya heran, dia orang Kristen, tapi lagu kesukaannya adalah I Did It My Way. Itu adalah suatu bentuk disobedience. I did it my way. Buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat, kita sudah lihat saudaraku, yaitu seperti saya katakan itu DHL. Demokrasi, pemerintahan tanpa Tuhan, hak asasi manusia, hanya itu hak asasi manusia, bukan hak prerogatif daripada Allah, bukan. Hak asasi manusia, man is the center. Dan yang satu lagi, saudaraku, lingkungan hidup. Lihat apa yang terjadi ketika Joe Biden menjadi presiden Amerika Serikat. Semua itu terjadi. Apakah itu? Man is the center, not God. Tetapi firman Tuhan menunjukkan bagaimana maut bisa berkuasa kalau kita itu melawan kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah rencana kematian, bahkan sakit, penyakit, dan jadi tua bagi manusia. Seharusnya kita hidup kekal, and young forever. Nah, ini ibu-ibu senang nih dengar ini. Tetapi saya mau sampaikan pada Anda, you want to reign in this life. Semua orang cari kekuatan untuk bisa menghadapi masalah-masalah kehidupan. Rahasianya sederhana sekali. Karena ketaatan Yesus Kristus. Ketika kita menerima Dia, apa yang karena Kristus kita beroleh abundance of grace, kelimpahan kasih karunia, dan terimalah anugerah kebenaran. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita, supaya kita menjadi kebenaran Allah di dalam Dia dan melalui Dia. God bless you. Reign in life in Jesus' name. Amen.
tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Yesus, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Selalu di dalamku Engkau Tuhan. Kaulah pengharapan kami, Yesus. Kau Raja yang berkuasa, Kau Allah yang hidup, berdaulat dalam kami. Oh, terima kasih Tuhan. Kami memuji Engkau, Yesus. Segenap hati kami bersyukur, jiwa kami memuji Engkau. Engkau yang bertata, Yesus Tuhan. Kami beri hormat, kami beri pujian, segala pengagungan bagi-Mu, Yesus. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu,
di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Dan sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau, Yesusku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau, Yesusku. Sungguh besar Kau, Yesusku. Sungguh besar, sungguh besar Kau, Yesusku. Kami bersyukur Tuhan. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan melanjutkan serial pengajaran kita sepanjang bulan ini, yaitu ketaatan kepada Sang Raja. Sebelumnya kita berdoa lebih dahulu. Bapa, terima kasih. Kami membutuhkan hikmat Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Karena kami mau dengar Tuhan bicara lewat hamba-Mu, lewat semua yang sudah dipersiapkan. Sehingga di atas segala persiapan ini benar-benar Engkau berdaulat dengan isi hati-Mu yang ingin kami dengar sekarang. Bicara Tuhan, kami buka hati yang subur untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Ya,
Dan sekarang judul dari uh, pelajaran kita menyambung tema bulan ini, yaitu kunci taatnya Yesus. Saya suka sekali setiap kali kita belajar tema-tema di keluarga besar Rock Ministry, mengorientasikan semua tema-tema tersebut pada kehidupan Yesus. Karena memang ujung dari perjalanan iman kita tentunya adalah menjadi serupa Kristus, dan Kristus harus menjadi model terbaik dalam destiny kita. Maka sekarang kalau kita belajar tentang ketaatan kepada sang raja, maka sudah nggak ada contoh ketaatan terbaik selain siapa? Yesus. Yesus adalah contoh ketaatan terbaik bagi kita bila kita mau belajar ketaatan kepada sang raja, kepada Tuhan. Saya review sebentar bahwa minggu lalu kita sudah belajar mengapa sih kita perlu memiliki ketaatan kepada sang raja. Ingat loh, ini penting, makanya kita harus segarkan lagi, kita review lagi. Bahwa kita perlu taat kepada Tuhan sebab bukan diri kita yang kita beritakan. 2 Korintus pasal 4 ayat 5. Tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Saya tambah ya, dialah yang kita beritakan. Yesuslah yang kita beritakan. Bukan diri kita yang kita beritakan. Maka dari itulah ketaatan penting. Karena kita sedang memberitakan Yesus, bukan diri kita. Dalam hal ini Yesus adalah sang raja itu sendiri. Jadi kalau memberitakan Yesus, ya taat pada Yesus. Nah sekarang dalam rangka itu, kita mau belajar langsung pada ketaatan Yesus sebagai model terbaik bagaimana kita mau taat. Ya, Filipi pasal 2 ayat 5, ayat yang sudah lama kita tidak pernah baca dalam topik-topik pelajaran kita di mana waktu-waktu yang lalu sering kita baca. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, ayat 5, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, ini favorit banget sih, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8. Nah ini dia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi kalau kita mau jawab ya, topik sekarang taatnya Yesus atau kunci dari taatnya Yesus. Tahu nggak taatnya Yesus itu standarnya apa? Taat sampai mati di situ tulisnya. Merendahkan diri dan taat sampai mati. Serem sih, serem. Sebenarnya kita tidak punya pilihan sama sekali. Tapi mari saya tanda kutip permudah melihat ayat ini. Supaya kita tidak menghakimi diri kita, terus Anda menghakimi saya sebagai pengajar, mau taat sampai mati kah Pak Pendeta gitu ya. Supaya kita tidak susah sendiri dengan membaca ayat ini. Saya beritahu dulu ya, bahwa taat sampai mati itu adalah karunia. Kita tidak usah takut dengan taat sampai mati. Kalaupun itu adalah karunia, martir sampai mati, beneran mati secara fisik. Yang dikaruniakan akan menjalaninya begitu saja ya. Kalau kita mikir sekarang, waduh berat banget ya taat sampai mati ya. Martir itu berat banget. Saya jadi ingat adik kelas saya di sekolah Alkitab, mudah saya ingat karena namanya Herol. Herol Noya. Orang Ambon, dari Rock Ambon. Adik kelas saya di sekolah Alkitab Tawangmangu, Jawa Tengah. Dan beberapa waktu kemudian ketika kita semua sudah lulus, saya dapat cerita bahwa di Rock Ambon terjadi persekusi, kerusuhan, dan
adik kelas saya, Harold Noya ini, ditual menjadi salah satu martir, kalau nggak salah ada 3 atau 4 martir, gembala dan pekerja gereja, pelayan gereja Rock Tual Ambon. Salah satunya adik kelas saya, Harold Noya. Wow ya, Harold di sekolah Alkitab, waktu kami sama-sama bergaul, bukan nampak seorang yang gagah berani, radikal. Enggak, orangnya santai, orangnya suka bergaul sama siapapun. Tidak disangka bahwa Harold ini mendapat karunia taat sampai mati sebagai martir. Jadi nggak usah takut soal ketaatan sampai mati, atau kalau kita mau coba bilang ini martir. Tapi saudara kasih Tuhan, itulah taatnya Yesus. Ia taat sampai mati. Jadi tepat sekali Yesus harus menjadi model terbaik kita dalam ketaatan. Seorang hamba Tuhan bilang begini, sebenarnya hidup sebagai martir dan mati sebagai martir masih lebih mudah mati sebagai martir daripada hidup sebagai martir. Ya, maksudnya kita hidup tapi martir, mengalahkan diri kita, mematikan kedagingan kita. Nah, katanya itu lebih berat. Kalau sudah mati sebagai martir, ya mati, selesai. Seperti saudara saya, Harold Noya. Selesai. Tapi kita yang hidup ini, terus kita mengalahkan diri sendiri, itu namanya hidup sebagai martir. Itu jauh lebih sulit. Itu sebabnya kita perlu membahas hal ini. Ada 2 kunci dari taatnya Yesus yang kita mau coba lihat dari nats yang kita baru baca tadi. Yang pertama, kunci dari taatnya Yesus adalah ayat 6. Walaupun dalam rupa Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi kunci yang pertama rupanya kenapa Yesus taatnya sampai mati. Karena Yesus tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Dikatakan sebagai milik yang harus dipertahankan. Mari katakan dengan saya bersuara, milik yang harus dipertahankan. Bapak rohani kita, Pak Pendeta Timotius Arifin bilang, in the kingdom of God, there is no private ownership. Tidak ada kepemilikan pribadi. Saya ingin bilang kepada keluarga besar Rock Balikpapan, kita sedang membangun Rock Home, gedung yang oleh kemurahan Tuhan akan menjadi gedung yang baik, yang bagus, mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Saya kasih tahu ya, there is no private ownership. Termasuk kepada saya, tidak usah khawatir saudara. Itu bukan milik saya, milik kerajaan sorga. Bahkan bukan milik kita, sebagai keluarga besar Rock Balikpapan. Saya mau buktikan, ini direkam oleh jejak digital. Kalau saya cuma izinkan 2 orang bapak rohani saya sering ulang-ulang ini dan kembali saya ulang. Kalau Pak Arifin, Pak Roni bilang ketika gereja sudah jadi dan bilang, sudah waktunya Harold, kamu pindah lagi merintis. Saya mau bilang saudara ya, saya pindah dan merintis dari nol lagi saudara. Kalau memang bapak-bapak rohani yang mengutus saya, bukan orang lain saya tidak izinkan. Saya izinkan bapak rohani saya, saudara dikasih Tuhan ya, karena mereka yang mengutus saya ke Balikpapan. Kalau mereka bilang gereja Rock sudah jadi, sudah bagus, tetapkan pemimpin, kamu mulai lagi dari nol. Terserah beliau mau tempatkan di mana. Saya kasih tahu saudara, dengan sukacita ya, saya akan pindah, saya akan ikut bapak rohani. Sebagai tuntunan dari Tuhan yang mau saya melangkah lagi untuk tidak merasa nyaman di situ. Itulah sebabnya kalaupun memang tidak ada perintah begitu, saya pun tidak akan mau terjebak dalam rasa nyaman gedung yang bagus. Saya sudah bilang berulang-ulang, saya punya visi baru yang Tuhan kembangkan, yaitu pergi menginjil ke desa-desa, ke pedalaman, bawa Yanti istri saya. So dikasih Tuhan, tentunya saya tetap mengembalakan di Balikpapan, tapi banyak pemimpin yang lahir yang akan melanjutkan organisasi dan pengembalaan. Saya tidak usah nikmati gedung itu, saya keluar saja. Saudara dikasih Tuhan, Yesus menjadi inspirasi saya. Dia tidak memiliki private ownership. Bahkan ya, yang paling tinggi yaitu kesetaraan dengan Allah. Adakah private ownership yang lebih tinggi dari itu saudara?
jet pribadi, cruise pribadi, apa saudara dikasih Tuhan? Apa yang lebih tinggi dari kesetaraan dengan Allah? Nggak ada saudara. Itu yang Yesus punya, saudara dikasih Tuhan. Yesus memiliki kesetaraan dengan Allah. Tapi dia tidak menganggapnya sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara dikasih Tuhan, bila kita memiliki sikap untuk, istilah saya, nggak nyekel, nggak memegang erat-erat materialisme, private ownership, apapun, harta, saudara dikasih Tuhan, maka kita akan mudah taat, saudara. Gampang kan? Coba saya, saudara dikasih Tuhan. Misalnya saya memegang erat-erat, kalau gedung Rock Balikpapan sudah jadi, amin, saudara dikasih Tuhan. Bagus, amin. Tempatnya strategis, wah strategis, saudara dikasih Tuhan ya. Pinggir jalan negara, jalan nasional, wow luar biasa, saudara dikasih Tuhan. Wow. Terus saya memegang erat-erat itu, saudara dikasih Tuhan. Termasuk erat-erat sebagai gembala Rock Balikpapan. Ketika suatu saat Tuhan bicara, Herol pergi melangkah untuk merintis lagi di pedalaman misalnya. Wah sulit untuk taat, saudara. Kenapa? Hati saya terpaut di gedung, terpaut pada jabatan. Sejujurnya saudara dikasih Tuhan, saya mau ngaku ya. Kenapa juga saya bahagia sukacita untuk menginjil ke pedalaman. Setelah gedung sudah jadi, settle saudara dikasih Tuhan. Dan pasti pemimpin sudah banyak dan saudara semua siap melayani. Karena di Rock Balikpapan semuanya dilatih untuk melayani, saudara dikasih Tuhan ya. Kenapa saudara dikasih Tuhan saya begitu sukacita melangkah? Karena saya tidak mau terjebak dalam organisasi-organisasi. Dipilih jadi ketua apa. Waduh, saudara dikasih Tuhan, repot saudara dikasih Tuhan. Bukan tidak mau berkontribusi, tapi lebih baik saya outreach, mission trip, itu jauh lebih membahagiakan. Ya, saudara dikasih Tuhan, memperlengkapi orang-orang di pedalaman, di tempat-tempat terpelosok, melatih pemimpin-pemimpin baru, melihat potensi-potensi generasi muda, anak-anak yang bisa saya bawa ke Balikpapan atau ke Jakarta untuk bersekolah. Wah, itu mimpi yang luar biasa ya. Karena di pedalaman banyak orang-orang hebat, saudara dikasih Tuhan, yang mutiara-mutiara yang belum ditemukan, saudara dikasih Tuhan. Nah, salah satunya saya rindu, saya mau menemukan itu. Nanti saudara dikasih Tuhan ya. Sekarang fokus dulu dalam pembangunan. Dan ya saya masih punya sean yang harus selesai dulu dengan sekolahnya. Karena tidak boleh juga saya penginjilan terus anak saya telantarkan di Balikpapan. Saya gagal ya, saya bisa berhasil dalam pelayanan tapi gagal di rumah tangga, ya gagal sesungguhnya, saudara dikasih Tuhan. Nah saudara dikasih Tuhan, milik yang harus dipertahankan bagi Yesus nggak ada. Nggak ada milik yang harus dipertahankan. Sehingga Yesus mudah untuk taat. Kenapa? Dia tidak terikat pada private ownership, pada kepemilikan pribadi. Saya mau menantang kita semua, saudara dikasih Tuhan ya. Apapun yang kita punya hari ini, itu adalah hak pengelolaan. Bukan hak kepemilikan. Punya rumah, punya mobil, punya kebun, punya apapun. Termasuk punya istri, punya suami, punya anak. Saudara dikasih Tuhan, itu istilahnya kalau kita punya anak, pengelolaan. Dikelola, dimanage dengan baik sampai dia bertemu dengan destiny ilahi. Jangan terlalu pegang erat-erat, saudara dikasih Tuhan. Karena pada saatnya nanti, ya anak kita akan pergi, saudara dikasih Tuhan, untuk destininya Tuhan, bersama mimpinya Tuhan. Dan kita sudah selesai, berarti kita berhasil, saudara dikasih Tuhan. Maksud saya, mari ya, salah satu penghalang terbesar orang untuk taat, sehingga tidak taat adalah terlalu memegang erat-erat kepemilikan pribadi. Mari memiliki rasa yang luwes, yang rileks, yang terbuka sama Tuhan. Sehingga apapun, kalaupun suatu ketika memang kita harus kehilangan kepemilikan kita tidak merasa stres lebih berat, saudara dikasih Tuhan ya. Kenapa? Wong punya Tuhan kok. Sekalipun itu ditipu oleh orang, saudara dikasih Tuhan. Ada orang niat jahat, bukan karena kita yang lalai ya. Kalau kita yang lalai, kita bertobat. Lalai dan ditipu. Tapi kalau ada yang memang berniat jahat, saudara dikasih Tuhan. Dan ownership kita, kepemilikan kita diambil oleh mereka. Kita tidak kehilangan sukacita lebih berat. Mungkin kita sedih. Tapi tidak ditekan oleh perasaan sedih, saudara dikasih Tuhan. Kenapa? Milik Tuhan. Nah kalau itu yang kita pegang, kita akan mudah untuk taat. Mari saudara dikasih Tuhan. Saya bersaksi dari diri saya mau melangkah taat sama Tuhan. Kemanapun Tuhan mau utus lewat bapak-bapak rohani saya. Karena mereka lah yang mengutus, Tuhan mengutus saya lewat mereka, saudara dikasih Tuhan.
Saudara, enggak ada rasa berat kaki saya, berat hati saya, enggak ada, saudara dikasih Tuhan. Saya akan melangkah. Saya ingat Bapak rohani saya, Pak Roni Daud, ketika gereja Rock Lombok baru diresmikan, saudara dikasih Tuhan. Wah, bagus, terbaik ya. Kalau saya berani subjektif bilang, dan memang kenyataannya begitu. Belum ada gereja di Lombok yang AC sentral, kapasitas 700 pada waktu itu, dan bagus, tanah hampir 1 hektar, saudara dikasih Tuhan. Ada lapangan basket, ada sekolah, sekolah yang terbaik. Dan Pak Arifin dipakai Tuhan untuk bilang sama Pak Roni, Roni katanya, kamu merintis di Malang, memulai pekerjaan Tuhan yang baru. Dan waktu di awal-awal Pak Roni merintis gereja Rock di Malang, saya ikut saudara. Dan saya lihat sendiri betapa saudara dikasih Tuhan jauh dari kenyamanan. Bahkan saya pernah dengar cerita, saya pernah ceritakan buat saudara ya. Sekarang enggak apa-apa di online. Saya dengar cerita, Pak Roni di awal-awal merintis di Rock Malang. Dulu di awal-awal sempat tidak ada yang bisa capture ini saudara. Dia tidur tanpa tempat tidur. Karena fasilitas belum ada. Padahal punya gereja besar di Lombok waktu itu. Nah, semangat dan keteladanan model seperti ini mengalir di saya karena saya adalah anak rohaninya. Dan saya punya keberanian yang sama dengan Bapak rohani saya, sudah dikasih Tuhan. Kalau Tuhan mau utus, ya utus saja. Tidak ada private ownership. Rock Balikpapan bukan milik saya, bahkan bukan milik jemaat. Rock Balikpapan milik Tuhan. Oleh sebab itu kita memiliki rasa yang sangat luas, sangat rileks. Bangun aja kalau Tuhan utus ini, ya bangun aja pekerjaan Tuhan di Rock Balikpapan. Nah, sudah dikasih Tuhan, tapi terserah Tuhan, guys. Terserah Tuhan, saya rileks sekali kok, terserah Tuhan. Karena saya percaya pada Tuhan, pemelihara yang ajaib. Ngomong-ngomong soal Pak Roni, sudah dikasih Tuhan, ketaatan beliau itu yang pindah-pindah merintis Malang, kemudian diutus ke Manado dan seterusnya, Bapak rohani kita ya, sudah dikasih Tuhan. Wow, bagaimana anaknya? Akhirnya anaknya harus sekolah secara settle dan akhirnya tinggal di Jakarta, tidak bisa ikut terus bapaknya. Tapi Pak Roni bersama keluarganya tentunya ya, dia tidak terlantarkan. Dan saya baru dengar cerita kemarin, sudah dikasih Tuhan, anak bungsunya Pak Roni, yaitu Shalomita Tefilah Sumito, sekolah di Amerika, menjadi lulusan terbaik. Tahu nggak saudara, GPA-nya berapa? 4.0, sudah dikasih Tuhan, summa cum laude. Mengalahkan orang Amerika, saudara. Lihat sudah dikasih Tuhan ya. Anak hamba Tuhan yang diurapi, yang menyerahkan dirinya pada Tuhan. Sampai kuliah di Amerika pun sudah dikasih Tuhan. Oleh berkat dari Tuhan. Lulus terbaik, mempermuliakan nama Tuhan. Bahkan saya ketika kakaknya David syuting, dimasukin di Facebook. Saya lihat dia punya dosen, dia punya rektor bilang bahwa pencapaian TV ini adalah merupakan terobosan atau impact terbesar buat student ya, luar negeri, international student yang berkuliah di situ. Wah, jadi impact terbesar. Membuktikan ternyata orang internasional, tidak hanya orang Amerika, sudah internasional pun bisa berprestasi di Amerika. Saya dikasih Tuhan, Tuhan bertanggung jawab. Kita tidak usah takut. Maka taat aja sama Tuhan. Saya kasih Tuhan. Ketaatan Yesus yang kedua adalah apa? Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. So dikasih Tuhan kata mengosongkan diri sendiri itu, saya coba buka dari beberapa terjemahan supaya kita dapat gambaran yang benar. Daripada saya terjemahkan sendiri kata kenosisnya, yang kalau Anda buka Google sudah banyak pendeta yang menafsirkannya. Saya mendingan dari Alkitab aja, yang ditafsirkan oleh beberapa versi bahasa Inggris. Kata mengosongkan diri sendiri menurut King James Version, KJV, but made himself of no reputation. No reputation. Tidak ada reputasi. Makanya gampang untuk taat, saudara dikasih Tuhan. Mudah untuk taat. Kenapa? Mengosongkan diri, nggak ada reputasi. Padahal jelas reputasinya dia, saudara dikasih Tuhan ya. Anak Allah yang diurapi. Kristus yang diurapi. Wah, the anointed one. Wah, sudah dikasih Tuhan. Tapi Yesus membuat himself no reputation. Dirinya tanpa reputasi. Orang mengejar reputasi. Saya lagi tidak bilang salah, nggak salah sih. Tapi kalau kita hanya mengejar reputasi, kebanyakan orang gara-gara reputasi, dengar ya saudara, sulit untuk taat. Kenapa? Reputasinya lebih besar. Dan saking besarnya berat. Saking beratnya sulit untuk taat, saudara dikasih Tuhan. Banyak kesaksian begitu. Orang-orang dengan reputasi besar sulit untuk taat. Bahkan demi reputasi meninggalkan Yesus. Wah, saudara dikasih Tuhan.
Mualaf, sorry to say, saya harus bilang. Kenapa? Reputasi yang dikejar. Yesusnya kalah. Sulit untuk taat, bahkan menyangkal Yesus. Apalagi taat, sudah dikasih Tuhan. Yesus, kunci ketaatannya adalah dia mengosongkan dirinya sendiri. Mengosongkan diri adalah made himself of no reputation. Versi New Living Translation, NLT, he gave up his divine privilege. Dia menyerahkan hak istimewa ilahi. Wah, ya. Dia menyerahkan hak istimewanya sebagai privilege-nya, ya, hak istimewanya, ya, sebagai anak Allah. Wah. Hak istimewa sorgawi. Wah, fasilitas sorgawi. Itu paling gampang. Yesus menyerahkan fasilitasnya. Aduh, saya berdoa sungguh-sungguh ya, minta kemurahan Tuhan supaya saya bisa melakukan hal yang sama. Berikutnya, he made himself nothing. NIV bilang begitu ya. Dia membuat dirinya nothing. Yang terakhir sama dengan NLT, versi The Message bilang, he set aside the privilege of deity. Sama sudah dikasih Tuhan. Hak istimewa sebagai seorang dewa. Wah, sebagai dewa, sebagai hak ilahi yang istimewa. Hak keilahian yang istimewa. Fasilitas keilahian. Wah, gitu sudah dikasih Tuhan. Dan Yesus set aside. Ya, nothing sudah dikasih Tuhan. Wow, saya harap ini membuat kita lebih rileks ya. Bahwa tidak ada kebesaran di muka bumi ini. Semuanya nothing dibandingin Yesus, sudah dikasih Tuhan. Harta, reputasi, apapun sudah dikasih Tuhan ya. Bahkan nama baik sekalipun, mari sudah dikasih Tuhan. Sehingga kita mudah taat, tidak keberatan nama baik. Tidak keberatan jabatan, tidak keberatan gelar, tidak keberatan reputasi. Saking keberatan harta sudah dikasih Tuhan, sulit untuk taat. Please sudah dikasih Tuhan. Jangan-jangan kita yang kaya raya keberatan harta. Wah, sampai untuk taat sulit. Kenapa? Keabotan harta. Aduh, sudah dikasih Tuhan. Please, kalau kita dipercayakan banyak harta, jangan harta itu mengikat kaki kita sehingga tidak berani melangkah untuk taat melakukan firman. Jangan lupa kita dapat harta itu karena ketaatan. Jadi tidak usah takut kehilangan harta karena ketaatan. Jangan dengan punya harta kemudian jadi bohong-bohong bisnisnya. Padahal bisnis kita kan diberkati oleh Tuhan. Tidak usah takut. Kalau memang dari Tuhan itu tender, ya dari Tuhan aja. Tidak usah bohong-bohong. Saya selesai dengan bagaimana memulainya, bagaimana melakukannya. Saya selesai dengan ini. Bagaimana rahasianya sudah dikasih Tuhan. Sampai kita bisa belajar untuk tadi ya, mengosongkan diri dan tidak memiliki kepemilikan pribadi yang harus dipertahankan. Bagaimana caranya? Caranya adalah ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi caranya adalah dengan menaruh pikiran dan perasaan kita seperti yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan kita sama dengan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Lagi katakan sama-sama dengan saya. Pikiran dan perasaan sama dengan pikiran dan perasaan Yesus. Oke, pikiran dan perasaan kita, katakan pikiran dan perasaan kita, sama dengan pikiran dan perasaan Yesus. Itu yang harus kita lakukan sebelum kita belajar mengosongkan diri dan tidak mempertahankan milik pribadi kita. Sulit kita untuk tidak memiliki terikat pada ownership kita, kepemilikan kita, pada harta kita. Sulit sampai kita memiliki pikiran dan perasaannya Yesus dalam diri kita. Sulit kita mengosongkan diri kita. Ya, sudah dikasih Tuhan, sampai kita memiliki pikiran dan perasaan dalam Yesus. Jadi di sini dulu kita harus mulai. Nah, sampai di sini saya bilang begini saudara ya, sebuah statement. Khotbah saja tidak cukup, sebab pikiran dan perasaan Yesus ada dalam firman-Nya. Kalau Anda mau pikiran dan perasaan Yesus terdapat dalam diri kita juga, maka kita perlu punya persekutuan dengan firman-Nya karena pikiran dan perasaan Yesus itu terdapat di dalam firman-Nya. Pikiran dan perasaan Yesus ada di sini.
Maka khotbah saja nggak cukup. Khotbah saja nggak cukup. Nggak cukup. Saya kasih tahu saudara, bahwa pengetahuan tidak bisa merubah orang. Hanya karena kita tahu hidup sehat, belum tentu kita hidup sehat. Hanya karena kita tahu olahraga itu baik untuk kesehatan, belum tentu kita berolahraga. Padahal kita tahu olahraga baik untuk kesehatan. Belum tentu kita olahraga. Kita punya pengetahuan, makanan sehat. Kita punya pengetahuan, tapi pengetahuan itu tidak membuat kita sehat. Dia cuma sampai pada pengetahuan. Sama dengan kita memandang Alkitab. Dengan punya pengetahuan akan firman, bukan berarti kita bisa memiliki pikiran dan perasaan seperti yang terdapat juga dalam Yesus. Bukan berarti kita bisa berubah sesuai dengan firman Tuhan. Apalagi cuma dengar khotbah. Khotbah aja nggak cukup. Sudah gitu dengar khotbahnya nggak fokus, nggak respect. Wah, selamat malam sudah dikasih Tuhan. Cuma mengandalkan khotbah, sudah gitu dengar khotbahnya nggak respect. Apalagi yang live streaming, itu tantangannya besar saudara. Makanya saya mengajak saudara, kalau sudah bagus, mendingan ibadahlah secara onsite. Jangan takut, jangan kenyamanan saudara dikasih Tuhan. Beda, memang beda. Beda saudara, walaupun memang Tuhan hadir di sana, tapi sikap respect kita, ya hanya saudara yang tahu. Ya, saudara, karena saudara yang melakukan ibadah itu secara online. Tapi sejujurnya saya sendiri sebagai hamba Tuhan mau mengatakan tantangan besar untuk kita benar-benar respect dibandingin kalau kita ibadah secara tatap muka. Dan Alkitab berkata, janganlah kita menjauhkan diri pertemuan-pertemuan ibadah. Itu referensinya bukan pertemuan secara virtual dalam Alkitab. Itu referensinya adalah pertemuan secara tatap muka. Makanya Alkitab tidak pernah berubah. Walaupun sudah canggih, itu bisa kita lakukan kalau memang force major. Kemarin virus kita semua memang tidak boleh ketemu. Tapi kalau sudah bisa ketemu, mari kumpul sama dikasih Tuhan. Dan saya mau kasih tahu, sekalipun kita sudah kumpul, itu pun masih nggak cukup. Kenapa? Saya bilang bos saudara, ada 3 hal penting mengenai firman Tuhan. Yang pertama, kita harus punya persekutuan dengan firman yang disiplin, yang intens, yang kuat dan kokoh. Nggak bisa cuma dengar khotbah apalagi. Apalagi nggak pernah baca firman. Wah nggak bisa. Itu sebabnya hidup kita nggak diubahkan. Nggak usah ngomong ketaatan sampai di sini. Nggak usah ngomong ketaatan, nggak usah. Kita akan menjadi hipokrit, menjadi munafik dalam kekristenan kita karena kita tidak pernah diubahkan sama sekali. Kenapa tidak bisa diubahkan? Tidak punya pikiran dan perasaan Yesus. Kenapa tidak punya pikiran dan perasaan Yesus? Ya kan tidak punya persekutuan dengan firman secara intens, secara disiplin. Kuat dan kokoh. Sampai tadi pagi saya masih punya disiplin untuk membaca firman dan bergaul dengan Tuhan. Ini perlu dilatih. Jadi bukan pengetahuan yang mengubahkan, tapi latihan yang mengubahkan. Bukan pengetahuan, tapi latihan. Makanya kita bilang kan, latihlah dirimu beribadah, baru bisa berubah. Nah, kalau kita tidak punya willingness, keinginan, komitmen tuh latihan, cuma dengar khotbah seminggu sekali, wah susah sudah dikasih Tuhan. Khotbah dari pendeta-pendeta besar di YouTube sudah dikasih Tuhan, pengetahuan tidak bisa merubah manusia. Latihan yang bisa merubah. Dan latihan perlu secara onsite, perlu tatap muka, perlu ketemu orang-orang. Di situ Anda mengalami proses. Dalam proses itulah kita diubahkan. Kalau ke gereja secara onsite nanti ada orang yang menjengkelkan. Disitulah perubahannya. Kalau kita cuma di rumah tidak ketemu orang menjengkelkan kan? Kapan kita berubah? Tidak pernah bisa diubahkan. Pengetahuan saja tidak bisa mengubahkan. Perlu latihan. Kita bilang latihlah dirimu beribadah. Dan untuk itu perlu disiplin, perlu intens, perlu punya kekuatan, perlu kokoh dikasih Tuhan terhadap firman Tuhan. Yang kedua adalah punya pengalaman iman berdasarkan firman. Wah, berdasarkan firman. Punya pengalaman iman. Itu yang mengubahkan kita. Saudara dikasih Tuhan. Punya pengalaman iman. Dari mana kita punya iman? Dari pendengaran atau dengan persekutuan dengan firman Tuhan. Iman timbul dari firman Tuhan. Makanya saya tegur buat kita semua. Milikilah persekutuan yang kokoh sama firman. Jangan cuma andalkan khotbah. Dengar khotbah bukan berarti Anda punya persekutuan dengan firman. Tidak bisa digantikan hubungan itu saudara dikasih Tuhan. Perlu Anda membaca Alkitab dan memiliki hubungan dengan Tuhan. Saya mau himbau, bahkan menegur saudara yang tidak punya kedisiplinan membaca Alkitab. Saudara dikasih Tuhan, pada saatnya nanti kita akan meninggalkan Tuhan dalam sikap-sikap kita. Mungkin tetap Kristen tapi kelakuan kita mempermalukan kerajaan sorga. Kenapa? Tidak punya latihan iman. Tidak punya pengalaman iman. Ketika Anda terdesak, Anda berkompromi dengan cara-cara duniawi. Kenapa? Tidak punya firman yang memberi inspirasi. Sehingga tidak punya pengalaman iman. Karena tidak punya firman.
Milikilah pengalaman iman, milikilah firman, saudara dikasih Tuhan. Supaya Anda bisa kuat, kokoh, dan taat kepada Sang Raja. Karena demikian juga Yesus melakukannya. Yang terakhir, kenapa khotbah saja nggak cukup? Kenapa pengetahuan akan firman saja tidak mengubahkan? Pengetahuan tidak membuat seorang berubah. Seorang berubah bila melatih diri berulang kali. Nah itu yang terakhir, saya garis bawahi. Nggak bisa, saudara dikasih Tuhan. Perlu dilatih, perlu dilatih. Latihan paling baik adalah bacalah Alkitab. Renungkanlah siang dan malam. Saya mengagumi teman-teman kita dari kalangan Brethren dan Reform. Mereka dalam pemahaman Alkitab kuat sekali. Bahkan saya beritahu ya, pendeta yang lulus sekolah Alkitab, kalau enggak pinter-pinter sedikit, cuma modal STH, bisa kalah sama jemaat. Jemaat loh ya, bukan pendetanya, apalagi pendetanya. Karena jemaatnya itu punya gaya metodis, punya gaya metode, saudara dikasih, pemuritan yang kuat. Setiap ayat digali, dicerna, saudara dikasih Tuhan. Itu hebat, saudara dikasih Tuhan. Ada orang Kristen yang begitu, saudara dikasih Tuhan. Menggali ayat demi ayat dan merenungkannya dan mengaplikasikannya. Lah kita cuma dengar khotbah seminggu sekali. Dan dengar khotbahnya pun tidak respect, tidak menghormati Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, makanya kita punya label Kristen, tapi tidak punya ketaatan pada Sang Raja. Mari saudara dikasih Tuhan, saya menghimbau kita semua, mari dimerdekakan, latih dirimu beribadah, milikilah persekutuan dengan firman Tuhan. Punyalah pengalaman iman berdasarkan firman. Maka kita akan bisa seperti ketaatan Yesus yang mengosongkan diri, menganggap nothing dirinya, tidak terikat pada harta, kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang gak harus dipertahankan, tidak punya private ownership yang memberatkan kakinya untuk melangkah pada ketaatan. Wah itu keren, saudara dikasih Tuhan. Itu dampak dari apa? Dampak dari, saudara dikasih Tuhan, ya kemanunggalannya dengan firman. Maka milikilah pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dan kita hanya bisa melakukannya kalau kita punya persekutuan yang erat dengan firman Tuhan. Yang disiplin, yang kuat, dan yang kokoh. Haleluya. Haleluya, saudara dikasih Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih untuk firman-Mu. Bila ini bisa menjadi pewahyuan yang fresh buat kami. Tidak hanya sampai pada pengetahuan, tapi bisa menggerakkan tangan kami, kaki kami, hati kami untuk memulai sesuatu yang baru. Yang baru itu adalah, atau mungkin yang sudah kami tinggalkan, persekutuan yang kuat dengan firman Tuhan. Yang kokoh pada firman Tuhan, menggali firman Tuhan, tidak hanya dengan khotbah, tapi menemukan sendiri suara Tuhan, mengalami pengalaman iman karena firman yang dibaca, dan akhirnya Tuhan mengalami keubahan hidup karena tidak hanya punya pengetahuan, tapi melatih diri, dan melatih diri sesuai dengan firman Tuhan. Akhirnya kami bisa taat seperti Yesus taat, bisa belajar nothing pada diri kami, mengosongkan diri atas reputasi kami, privilege kami, hak istimewa dan fasilitas kami, dan kami bisa melangkah taat sama Tuhan. Dan semua kepemilikan kami tidak menjadi sesuatu yang kami pertahankan. Bahkan Yesus sendiri yang paling tinggi kesetaraan dengan Allah pun tidak menjadi sesuatu yang dipertahankannya. Dia benar-benar taat sampai mati. Dan kami punya Yesus yang sama. Bukan diri kami yang kami beritakan. Kami akan beritakan Yesus dari diri kami. Dan caranya Tuhan kami tahu kami bersekutu dengan Yesus lebih kuat, lebih kokoh, lebih intens lagi. Maka hidup Yesus terlihat dari diri kami. Dengan ketaatan kami kepada firman Tuhan. Meteraikan firman-Mu kami bersyukur Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Shalom, saudara dikasih Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini dan saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau berdoa untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini.
Haleluya. Bapak, kami ucap syukur untuk perlindungan penyertaan Tuhan sampai hari ini. Bahkan firman-Mu sudah menguatkan, membangkitkan semangat kami untuk terus percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah bagi kami untuk selama-lamanya. Dan saatnya kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Semua roti dan anggur dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami anak-anak-Mu, kami umat-Mu, kami gereja-Mu dilayakkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut dengan sukacita perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Sekali lagi paket-paket perjamuan kudus bisa diambil di Rock Center kapan saja, mulai jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Satu paket isinya 5 roti dan 5 anggur untuk satu orang selama 1 bulan. Ambil sesuai dengan kebutuhan orang yang ada di rumah. Mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Pada malam waktu Yesus diserahkan, dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu." Gereja Tuhan, bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh dari Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus ini mengingatkan kita akan 3 hal. Yang pertama, aku, egoku, sudah disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia kita. Dan yang ketiga, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Sekarang mari sama-sama angkat tinggi-tinggi cawan di tangan kananmu. Tangan kiri taruh di dada sebagai tanda penyerahan hidupmu kepada Tuhan. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Kemudian Yesus mengambil cawan, mengucap syukur atasnya dan berkata, "Ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Gereja Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah dari Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari minum dengan ucapan syukur. Percaya darahnya sanggup memulihkan hidupmu. Sanggup menyembuhkan sakit penyakitmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk pengorbananmu, untuk karya salibmu. Terima kasih untuk kasih yang begitu luar biasa yang kau berikan bagi kami. Thank you Jesus, thank you Jesus. Sekarang kami mau angkat tangan untuk Indonesia. Kami speak blessing. Shalom Indonesia. Indonesia negara yang diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemulihan pasti terjadi. Ekonominya dipulihkan Tuhan. Keadaan COVID-19 juga dipulihkan Tuhan. Kami ucap syukur. Indonesia sedang masuk dalam masa-masa transisi dari pandemi menjadi endemi. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu kami terus berdoa untuk para pemimpin bangsa ini. Pak Presiden Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, Wakil Presiden, para menteri, semua jajaran yang bekerja keras untuk pemulihan COVID-19 ini Tuhan. Engkau urapi, Engkau berikan hikmat sehingga mereka tetap bekerja sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dipulihkan Tuhan. Demikian juga dengan kota kami Balikpapan, pasti dipulihkan Tuhan. Pembangunannya terus berjalan. Pak Wali Kota, Pak Rahmat juga diurapi Tuhan untuk terus membangun dan memimpin Balikpapan menjadi kota yang layak dihuni. Balikpapan menjadi kota yang dicari-cari orang. Banyak pengusaha-pengusaha yang sukses datang ke kota ini untuk membangun kota ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang begitu luar biasa bagi gereja kami. Rock Balikpapan ada di Balikpapan untuk terus membangun, mendoakan, menjadi berkat bagi kota ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu kami terus berdoa untuk para pemimpin di gereja ini.
Pak Herol sebagai gembala, para diaken, para pastor Tuhan, para gembala-gembala kakak, kami semua dalam anugerah Tuhan diberikan hikmat dan kemampuan untuk terus menjadi pemimpin di gereja ini, menjadi pemimpin yang membawa jemaat Tuhan semakin dewasa, menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih. Seluruh jemaat Tuhan juga dalam anugerah Tuhan terpelihara sempurna, sehat-sehat dan baik-baik saja. Dan kami percaya ketika kami baik-baik saja, maka berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk mereka yang sedang sakit, jemaat yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit Tuhan. Tuhan, Engkau lawat mereka, Engkau jamah mereka, pulihkan dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu. Sekarang kami angkat tangan, mau berdoa untuk Rock Home. Kami percaya Rock Home di Kilo 5 pasti terbangun oleh anugerah Tuhan. Tanda-tanda ajaib terus menyertai pembangunan Rock Home. Kami berdoa untuk tim Rock Home. Tuhan juga berikan kesatuan hati, kekompakan, semangat untuk terus membangun rumah Tuhan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya juga jemaat Tuhan punya semangat yang sama untuk membangun Rock Home di Kilo 5. Terima kasih. Kami percaya semua yang dibutuhkan pasti Tuhan cukupkan, pasti Tuhan sediakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Rock Home akan terbangun oleh anugerah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Haleluya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari, kita akan memberikan persembahan. Kita akan memberikan persembahan secara online lewat QR Code yang ada di layar TV saudara. Mari sama-sama kita angkat handphone kita akan memberikan persembahan pada Tuhan. Mari kita berdoa. Sekarang kami angkat handphone kami, karena kami akan memberikan persembahan secara online melalui QR Code yang ada di layar TV kami. Kami memberi karena kami sudah diberkati Tuhan, kami memberi dengan cinta, sebab persembahan kami adalah benih yang subur, kami tabur, kerajaan-Mu diperluas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sekarang mari sama-sama kita angkat tangan kepada Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, aminkan dengan antusias semua berkat yang datang kepada saudara. Sebab kehendak Tuhan, kau semakin naik dan tidak pernah turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masukmu pasti diberkati Tuhan. Amin, amin. Sekarang kita kepalkan dua tangan kita, ucapkan 3 kali bersama-sama dengan saya. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini, pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Sekali lagi sama-sama katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Amin, amin, haleluya. Mari para imam sekarang tumpang tangan untuk istri dan anak-anakmu. Para suami, tumpang tangan untuk keluargamu. Terimalah berkat dari surga. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia. Bahkan dia menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera, sukacita, bahkan berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Oh, give thanks unto the Lord, for He is good. Yes, He is good. Oh, give thanks unto the Lord, for He is good. Yes, He is good. For He is worthy, worthy. For He is good. Yes, He is good. For He is worthy, worthy. For He is good. Yes, He is good. Oh, give thanks unto the Lord, for He is good. Yes, He is good. Oh, give thanks unto the Lord, for He is good. Yes, He is good. For He is worthy, worthy. For He is good. Yes, He is good. For He
He